Yang pertama itu bagaimana menurut Ibu pembelajaran IPAS di kelas 4 selama ini? Kalau modele sekarang sudah satu IPA di IPAS. IPAS itu satu semester kemarin, satu semester ini, semester kemarin itu bahasa khusus IPA. Lah ini bahasa khusus IPS, jadi dipecah-pecah mbak. Kadang jadi materinya nggak terlalu banyak. Intinya beda dengan dulu. Dipecah-pecah satu semester khusus IPA, satu semester khusus IPS. Ini malah tengah semester kemarin IPA semuanya. Ini tengah semester sampai nanti berarti IPS. Materinya jadi malah kayak diambil sedikit-sedikit doang malah bingung. Nek aku sebagai guru. Metode dan pendekatan apa yang paling sering digunakan dalam pembelajaran IPAS? Nek pas IPA kemarin kan IPA sebelum semester IPA itu praktikum itu anak-anak lebih kenal dan IPS kan nggak bisa pakai praktek, nggak ada yang dipraktekkan. Nah, kayak gini seharusnya itu pakai peraga peta, tapi karena aku nggak punya gambar peta itu yang besar, dipakai aku seperti ini. IPA itu lebih cocok praktikum, langsung praktek, itu lebih tertarik. Media pembelajaran apa saja yang bisa digunakan selama pembelajaran berlangsung? Medianya kan berarti buku paket, LCD itu berarti media tuh mbak ya. Media kan bahan buku paket, LCD, laptop. Bagaimana tingkat antusiasme dan partisipasi siswa saat pembelajaran IPAS? Perasaan itu apa ya menurutku tidak seperti anak-anak yang dulu. Tapi nek IPA praktek itu memang mereka apa ya antusias intinya. Kalau IPS belum? Karena IPS kan banyak teori nih, ini kan teori. Jadi kemarin kan tadi kan baca dulu, kayak mana baca ini teori sih mbak ini. Ya hanya seperti ini, nggak ada yang dipraktekkan. Nah, kecuali pakai papan digital mana mungkin ya anak-anak tertarik, tapi kan nggak ada. Kendala apa yang sering Ibu hadapi dalam pembelajaran IPAS? Nek kayak IPS hafalan kayak gini itu nerangnya ke anak, jadinya aku lebih banyak ke ceramah. Ini metode dahulu ceramah, karena kan banyak teorinya. Kendalanya anak-anak malas membaca materi di buku maupun di LKS-nya. Jadi sisi takon mengarep ceritanya. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep IPAS tertentu? Ya itu mau peta ya pakai iso gambar. Contohnya Bu? Ini kayak misalnya materi itu peta, dia kan belum begitu paham. Apakah Ibu pernah menggunakan media pembelajaran berbasis permainan atau game gitu? Nek permainan nek pelajaran enggak sih, tapi nek kayak ice breaking iya aku pakai. Nek ice breaking enggak dalam pelajaran beda kan? Tidak. Heeh. Bagaimana respon siswa terhadap kegiatan belajar yang menggunakan unsur permainan atau aktivitas interaktif? Nah itu memang lebih tertarik, nggak kayak ice breaking karena bocah senang. Menurut Ibu, media seperti apa yang dapat membuat siswa lebih aktif dalam berpikir kritis dalam pelajaran IPAS? Medianya apa ya? Berpikir kreatif itu jane dia kreatif itu dia dikasih permasalahan misalnya kayak disuruh menggambar peta, dia bisa mencari sendiri titik-titik poinnya kecamatan-kecamatan yang mana sendiri
nek dia bisa mencari sendiri kan seharusnya itu membuat anak berpikir kritis. Tapi anak sekarang itu susah loh di kono ki angel. Apalagi dengan murid yang banyak, kan main banyak, satu kelasnya segini 36, 37. Bagaimana pendapat Ibu jika dikembangkan media board game interaktif untuk pembelajaran IPAS? Setuju. Alasannya gimana, Bu? Medianya Iya. kalau akan dikembangkan kan berarti bisa lebih menarik anak-anak, minat anak-anak kan? Supaya lebih tertarik dalam intinya mereka lebih antusias selama proses pembelajaran berlangsung. Seberapa penting menurut Ibu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran IPAS? Berapa penting ya penting, harusnya penting. Apa harapan Ibu terhadap media pembelajaran yang akan dikembangkan? Harapannya bisa memicu anak untuk berpikir lebih kritis itu tadi. Bisa memicu anak untuk berpikir lebih kritis dan tertarik dengan pelajaran. Unsur atau fitur apa yang menurut Ibu penting dimasukkan dalam board game interaktif agar menarik dan efektif bagi siswa? Unsur apa ya? Board game itu apa sih? Kayak itu loh, Bu, permainan kayak ular tangga. Permainan Kayak ular tangga. unsur fiturnya kan berarti menyesuaikan materi. Oh, toh. Dan nek misalnya ini kayak petang misalnya, berarti ya nek misalnya kayak aku kan lebih ke dikhususkan Jepara dulu, nanti kayak baru keluar kayak gitu. Berarti unsurnya materi nek toh berarti intinya materi yang ada di sekitar anak terlebih dahulu. Namanya apa tuh? Board game. Apakah Ibu bersedia memberikan masukan atau terlibat dalam uji coba media yang dikembangkan? Berarti ini Mbak Em melewati tadi. Board game, ya. Mau mengembangkan itu Bu, medianya. Apakah Ibu bersedia memberikan masukan atau Bisa terlibat atau Now it is time to enter the classroom. School hours will soon begin.